Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurmahda Rezeki dengan NIM 2410 126 1200012 dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita sebagai guru akan menanamkan toleransi dan menumbuhkan pemikiran kritis itu di PAUD. Dan tentu saja di ranah pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kewarganegaraan itu tidak seputar politik dan Pancasila saja, tetapi banyak sekali nilai yang dapat digali dan dikembangkan untuk generasi muda, terutama tentang toleransi dan berpikir kritis. Nah, di slide pertama ini, seperti yang kalian lihat di belakang, adalah penanaman nilai-nilai. Ini fondasi penting dalam pembentukan karakter anak yang toleran dan terbuka dari pembiasaan dan keteladanan. Selanjutnya, di slide kedua, toleransi itu adalah dengan mengajarkan anak untuk menggunakan kata-kata sopan seperti maaf, tolong, terima kasih, terus permisi, dan gurunya pun juga memberikan contoh langsung seperti salaman, habis itu membungkuk untuk mengajarkan anak kesopanan dan sifat terpuji di kehidupan sehari-hari. Nah, di PAUD Widya Dharma Banjarmasin juga hampir sama, yaitu dengan memastikan anak memahami makna dan manfaat dari sikap toleransi tersebut itu apa sebenarnya. Terus pendekatan mereka ialah pendekatan berulang agar nilai toleransi tadi benar-benar tertanam dan terasa dalam kehidupan anak. Tidak hanya pembiasaan, menurut jurnal Fightco 2015, toleransi ini ternyata juga bisa ditanamkan lewat metode keteladanan, seperti yang diterapkan di KIDI Care Tegal. Guru memberikan contoh langsung agar anak dapat meniru dan menerapkannya di kehidupan sosial. Nah, di sana guru juga membiasakan anak untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, di slide ketiga ini kita akan membahas media pembelajaran kreatif. Nah, sebagai guru, kita pasti akan memerlukan media pembelajaran yang kreatif dan kita harus memutar otak bagaimana untuk mengolah media-media tersebut agar anak dapat tertarik dengan apa yang kita lakukan. Untuk memperkuat pesan toleransi sendiri, kita sebagai guru bisa memakai media pembelajaran. Salah satunya adalah Diversity Doll. Nah, Diversity Doll adalah boneka beragam yang diterapkan di Raudhah Til Ahfal 02 Mangunsari Semarang tadi, yang saya kutip dari Soraya 2013. Lalu bisa juga dengan buku cerita karakter yang bertema toleransi dan cinta damai, yang mampu mempererat hubungan emosional antara guru dan anak. Contoh dari media ini ada di slide selanjutnya ya. Nah, di slide kelima ada Nah, saya kutip dari Saputra 2022 menyebutkan bahwa literasi kewarganegaraan bertujuan membentuk karakter, watak, moral, dan budi pekerti yang baik, yang akan menghasilkan kehidupan yang bermartabat dan beretika. Literasi ini adalah baik menjadi bagian penting untuk diperkenalkan sejak usia dini, karena masa inilah di mana otak anak itu sedang berkembang pesat sekali.
Seperti yang dibahas di slide kedua, yang diterangkan Ambariah dalam jurnalnya, toleransi itu dapat melawan kebencian, kekerasan, dan ekstremisme, mengajak masyarakat untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, serta saling menghargai sebagai sama manusia. Sejalan dengan itu semua penting juga untuk mengajarkan anak untuk berpikir kritis sejak usia dini. Tanpa kemampuan ini, anak akan kesulitan menganalisis dan menyelesaikan masalah, serta akan kesulitan mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi perbedaan yang ada di sekitar anak. Nah, di slide kelima kita akan membahas metode STEAM. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang, metode STEAM ini mendorong rasa ingin tahu anak, serta melatih mereka untuk bertanya, bereksplorasi, dan menyelidiki lingkungan sekitar. Proses berpikir kritis pun menjadi kegiatan yang menyenangkan dan nyata bagi anak. Semua itu merupakan bentuk penguatan kemampuan berpikir kritis yang relevan bagi dunia anak. This was going to be our last week of planting and gardening, but the children have been so curious and motivated and want to know more. Mary and I sat down and said our original plan was this, but what else can we do? How can we take this farther? What else can we give them? Because when they feel honored and their interests and their curiosities are brought in, it just makes we are able to go deeper and get even more information. We decided that what we would do is we would teach the children that we can start plants from seeds, we can also start them as seedlings and plant them in the ground. So that's what we're doing today, and that's why we decided that this would be the next step in that learning process, is planting an actual seedling and then taking care of it, watering it, watching it grow, and following it through till it's ready to actually have the children take it home and transplant it. It was important for the children to understand how it begins and the steps and the stages in which it will grow, and also to know that once they have that seedling, they planted it and it produces, that it can start all over again, that this isn't something that's just one time. They can actually take some of the tomatoes that the plant produces, cut them open, find the seeds, investigate them, and start the process all. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah pendidikan kewarganegaraan di PAUD tidak boleh hanya dipahami sebagai hafalan lambang negara atau kebangsaan, atau seperti yang saya bahas tadi sebagai Pancasila dan politik. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun nilai dalam diri anak, toleransi yang mengajarkan mereka untuk menghormati sesama. Sementara itu, berpikir kritis dapat membantu mereka membuat keputusan yang adil dan logis. Keduanya ini adalah bekal utama untuk kehidupan di masyarakat yang semakin kompleks. Dan peran guru atau peran kita yang harus kreatif dan peka pada hal-hal tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.